Selamat datang di Dojo Safety SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Yuk kita lihat. Sebagai salah satu sekolah binaan industri SMK Negeri 1 Rengas Dengklok memiliki Dojo Safety sebagai upaya mempersiapkan peserta didik agar mereka siap dan terbiasa dengan budaya industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Wahyu. Saya kelas 12 Teknik Elektronika Industri 2 NIS 1819042. Safety komitmen tidak mengoperasikan handphone saat berjalan. Untuk APD di jurusan Teknik Elektronika Industri, itu yang pertama kita harus menggunakan safety shoes atau sepatu safety. Untuk yang kedua kita harus menggunakan helmet dengan tujuan untuk melindungi kepala kita dari hantaman ataupun benturan benda-benda keras. Dan apabila kita menyolder, kita harus atau wajib menggunakan masker. Saya akan menjelaskan mengenai alat simulasi electrical shock, yang mana alat ini merupakan alat di mana ketika terjadinya kontak antara tubuh kita dengan arus listrik. Untuk pengoperasian alat ini, pertama kita hidupkan tombol di sini. Yang kedua, kita letakkan tangan kita di sini. Nah, setelah diletakkan, kita bisa mengatur arus yang akan kita rasakan itu dengan menggunakan potensiometer atau juga dengan menggunakan switch. Yang mana setiap switch di sini itu memiliki jumlah arus yang dikeluarkan itu berbeda-beda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizikul Munaf. Saya dari kelas 12 jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif NIS 18190280. Safety komitmen tidak memasukkan tangan ke dalam saku saat berjalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulator mengangkat benda berat. Tujuannya yaitu untuk merasakan bahaya tentang bagaimana kita cara mengangkat benda berat yang benar. Yang kedua, kita bisa mengetahui dan menangani ketika kita menghadapi untuk mengangkat benda berat. Apa yang dimaksud benda berat? Benda berat yaitu benda yang memiliki beban 8 kg yang diangkat oleh manusia. Sedangkan menurut Stop Six, benda berat yaitu benda yang memiliki beban dari 100 kg. Nah, hindari mengangkat benda berat perorangan lelaki 20 kg, sedangkan wanita 12 kg. Hal-hal yang penting ketika kita mengangkat benda berat yaitu kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Untuk teknik kendaraan ringan, APD-nya yaitu mulai dari bangket, sarung tangan, safety shoes, dan airplug, lalu apron. Karena di sini kita mengangkat benda berat, kita tidak menggunakan apron. Nah, langkah kedua yaitu kita harus memvisualisasikan dan memperkirakan apakah benda berat yang kita angkat akan mampu diangkat oleh perorangan atau bisa meminta bantuan kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan ketika kita mengangkat benda berat dengan benar. Di sini posisi lutut itu harus menjadi tenaga utama tumpuan, sedangkan posisi punggung itu harus lurus karena menghindari dari cedera punggung. Nah, ketika mengangkat, lutut mulai menjepit dan naik. Di sini ketika kita tidak mampu mengangkat benda tersebut, kita harus meminta bantuan orang lain agar tidak terjadi cedera atau terjadi eksiden. Untuk cara menurunkannya kembali seperti di awal, kita menggunakan lutut sebagai tumpuan dan posisi punggung tetap lurus agar tidak terjadi eksiden atau patah dari area punggung. Oke, sekian dari saya, itu penjelasan mengenai cara mengangkat benda berat dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Al-Fajri. Saya dari kelas 12 TBSM 3 NIS 1819041. Safety komitmen menggunakan SPC ketika akan menyeberang jalan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat simulator carbon cleaner. Alat ini digunakan yang bertujuan untuk agar kita dapat merasakan bahaya mata ketika terkena zat kimia pada saat membersihkan karbon pada bagian ruang bakar sepeda motor menggunakan cairan injektor cleaner ini.
Kemudian alat ini juga bertujuan untuk agar kita dapat memahami seberapa pentingnya menggunakan kacamata safety pada saat membersihkan karbon pada bagian ruang bakar sepeda motor yang menggunakan cairan karburator dan injektor cleaner. Sebelum melakukan pekerjaan, di jurusan TBSM menggunakan APD seperti sepatu safety, sarung tangan safety, kacamata safety, dan helm jika dibutuhkan. Langsung aja kita simulasikan. Jadi alat ini bertujuan agar kita dapat merasakan ketika kita tidak menggunakan kacamata safety dan kita terdapat percikan dari karburator injektor cleaner ini. Oke, kita simulasikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Anggara. Saya berasal dari kelas 12 Teknik Mekanik Industri. Ini saya 18-19-0224. Safety komitmen saya menggunakan alat pelindung diri ketika akan bekerja. Di sini saya akan memberitahukan tentang simulator safety shoes. Nah, tujuan dibuatnya alat ini adalah untuk memahami pentingnya menggunakan sepatu safety pada saat bekerja. Nah, di jurusan saya itu menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm safety, yang kedua adalah baju wetpack, yang ketiga adalah sarung tangan, dan yang terakhir adalah sepatu safety yang akan kita simulasikan saat ini. Kedua kapur ini kita ilustrasikan sebagai jari kaki kita. Yang pertama ada di sepatu safety, yang kedua adalah di sepatu biasa. Nah, kita akan melihat tentang keamanan ketika menggunakan sepatu safety dan keamanan ketika menggunakan sepatu biasa. Nah, kita akan contohkan dulu terlebih dahulu ketika menggunakan sepatu safety. Kapur ini tidak terjadi apa-apa, baik retak maupun hancur, karena sepatu ini benar-benar safety. Dan kita akan simulasikan menggunakan sepatu yang kedua, yaitu dengan menggunakan sepatu biasa. Kapur ini patah, terbukti ketika kita menggunakan sepatu safety, kaki kita akan terlindungi, dan ketika kita menggunakan sepatu biasa, kaki kita akan terluka. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di depan saya ada contoh-contoh bahwa ini merupakan air beracun. Di sini ada indikasi bahwa air beracun itu memiliki indikasi seperti ini. Ini indikasi hazard ya, hati-hati dan beracun. Ini simulasi dari air-air yang berbahan kimia, biasanya ada di tempat industri atau bengkel. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa air beracun dan air yang bisa diminum itu perbedaannya ada tanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Akbar Badarudin dari kelas 12 TKJ 3. Ini saya 18-19-0072. Safety komitmen saya adalah selalu berjalan di jalur hijau. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebelum memanjat tower. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan alat pelindung diri sebelum memanjat tower adalah helm, kacamata anti radiasi, sarung tangan, sabuk beserta alat-alat yang diperlukan, dan sepatu. Fungsi helm adalah jika ada hal yang tidak diinginkan maka tidak akan terbentur kena kepala langsung, tapi ada pelindungnya. Dan kacamata anti radiasi adalah agar tidak silau terhadap sinar matahari, dan sarung tangan agar tidak terluka atau tergores pada telapak tangan, dan sabuk ini untuk membawa alat-alat yang diperlukan saat akan memanjat ke atas, dan sepatu tentunya agar tidak terpeleset saat memanjat ataupun turun. Dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum memanjat adalah pertama, pastikan dahulu bahwa masalah memang terjadi pada tower jaringan. Yang kedua, sebelum memanjat pastikan kesehatan si pemanjat adalah dalam kondisi fit. Jika tidak, lebih baik memakai pemanjat lainnya atau menunggu si pemanjat itu dalam keadaan fit kembali.
Dan yang ketiga, minimal 3 orang jika akan memperbaiki tower jaringan. Yang pertama tugasnya tentunya untuk menaik jaringan. Yang kedua tugasnya untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan saat perbaikan tower. Dan yang ketiga adalah untuk menyeting jaringan lewat komputer ataupun laptop. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulator tekanan kekuatan pneumatik. Nah, di sini ada media kaleng, yaitu diilustrasikan sebagai tangan kita ketika terjepit oleh tekanan pneumatik yang cukup kuat. Kita hidupkan dulu tekanannya. Kita coba. Lalu kita masukkan kaleng ini. Kita ilustrasikan ini sebagai tangan kita. Oke, kurang lebih seperti itu jika tangan kita terjepit seperti kondisi dari kaleng ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berada di depan alat simulator untuk memberikan efek merasakan bahaya dalam melanggar safety commitment di peraturan memasukkan tangan ke dalam saku. Itu merupakan salah satu pelanggaran dalam safety commitment yang sangat amat memberikan efek besar terhadap peristiwa atau accident kecelakaan kerja. Jadi misalnya ada korban yang memasukkan tangan ke dalam saku, contohnya seperti ini. Nah, ketika posisi tangan ke dalam saku saat berjalan, ketika Anda terpleset atau menabrak sesuatu, Anda tidak akan refleks untuk menahan muka Anda atau posisi kepala Anda kepada benturan tersebut. Jadi itu merupakan satu hal yang membahayakan yang akan menjadi accident saat kecelakaan kerja. Beda lagi jika tangan berada dalam luar saku atau berjalan dengan normal. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ada sifat refleks untuk menahan tubuh terhadap benturan, seperti itu. Itu penjelasan singkat dari alat simulator ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran TKJ ada materi tentang perakitan komputer, dan ini adalah salah satu karya dari siswa SMK N1 Rengas Dengklok. Di sekolah kami terdapat zebra cross, dan zebra cross itu diperuntukkan untuk menyeberang. Jadi ini adalah langkah-langkah ketika akan menyeberang. Ini dinamakan SPC atau Stop Point Confirmation. Nah, SPC ini fungsinya adalah untuk melihat ke kiri dan ke kanan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun motor yang bergerak ke sana kemari, dan sehingga kita bisa menyeberang dengan aman. Di sekolah SMK Negeri 1 Rengas Dengklok ada yang namanya jalur hijau, di mana jalur hijau berfungsi sebagai jalur pejalan kaki atau jalurnya siswa untuk berjalan. Ini dikarenakan di budaya industri jalur hijau sangat penting karena di industri ada area bahaya dan area yang aman. Ini merupakan pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Ini contoh kita berjalan di jalur yang benar.